terkait dengan proses pembukaan program studi Magister Manajemen Dakwah. Apakah munculnya program studi Magister Manajemen itu kompetensi lulusannya itu melanjutkan yang S1-nya? Contohnya kalau di prodi kami di S1 di Jogja itu kan ada peminatan SDM, haji, dan manajemen lembaga keuangan Islam. Nah, apakah yang S2 di sini pun apakah sama melanjutkan dari S1-nya hingga langsung ke S2-nya atau seperti apa? Yang kedua, terkait dengan kendalanya. Biasanya kendalanya apa sih Pak Sekrodi atau Pak Kaprodi? Kendalanya ketika proses pembentukan ya pembukaan itu kendalanya apa yang sangat krusial untuk dihadapi? Berkenan untuk kemari dan menanyakan tentang kendala. Sebagaimana kita ketahui bahwa Magister Manajemen Dakwah itu memang baru ya kemunculannya di Indonesia. Saya sering bilang bahkan di dunia gitu. Jadi kendala masih ada. Di antaranya yang kami alami satu penentuan kurikulum ya, karena nanti kita akan diberikan kriteria standar yang minimalis ya, cuma 3 kriteria itu nanti yang harus kita penuhi, yaitu menyangkut kurikulum, dosen, dan unit pengelolaan program studi. Di kriteria ketiga mungkin kita bisa menginput sanpros yang ada di S1 ya sebagai pelengkap gitu. Nah, di kurikulum ini kan harus ada 3 perbandingan program studi yang sama, di mana kita nggak ada yang sama, ya kan? Nah, akhirnya dari manajemennya kita ambil di UNJ, dari UI, karena ekonomi juga kita lihat kurikulum di fakultas lain yang setingkat magister, karena di kita ada peminatan lembaga keuangan, manajemen lembaga keuangan syariah gitu. Jadi perlu diketahui bahwa di MD1 itu ada 3 peminatan ya, manajemen haji dan umroh, manajemen keuangan lembaga syariah, kemudian manajemen zakat dan wakaf gitu. Nah, jadi ya di sini kendala kita sebetulnya, tapi alhamdulillah ya dengan usaha yang keras dan intinya adalah selalu melakukan koordinasi dengan pimpinan-pimpinan yang ada di sini dan mencari ya peluang-peluang dan melihat kurikulum-kurikulum yang bersentuhan dengan program kami. Akhirnya kami menentukan di mana ya Pak, dari UMB ya, UI, terus satu lagi Mercubuana ya. Dari kurikulum itu kita ambil beberapa yang kira-kira relevan dengan yang kami butuhkan gitu, dan alhamdulillah itu semua kita masukkan dan diterima ya. Pada kenyataannya ya keluarlah izinnya kan gitu. Nah, kemudian juga menyangkutkan dosen ya, kendali dosen udah pasti kan harus harus doktor semuanya tuh ya kan. Juga dokter yang betul-betul di manajemen kan belum ada juga gitu kan. Nah, belum ada. Jadi dengan segala keterbatasan, dengan sumber daya yang ada, kita memohon dan meminta ke ini sebetulnya pahlawan ini nih di belakang, Pak Sugi Harto, karena beliau merelakan beberapa dosennya untuk dilepas ke S2 ya, terutama mereka yang sudah bergelar doktor, dan alhamdulillah diizinkan oleh Pak Dekan, karena memang ini mimpi yang sejak lama juga ya Pak Dekan ya, untuk mewujudkan S2 di Magister Dakwah, melihat peminatan yang cukup besar ya di S1 dan belum ada jenjang berikutnya.
Nah, kalau ditanyakan apakah kelanjutan dari jenjang S1, ya betul, kelanjutan dari jenjang S1. Walaupun demikian kami tetap menerima lulusan MD dari seluruh UIN PTKIN yang ada di Indonesia, walaupun tidak ada peminatan jadi di kami gitu. Seperti Nadia, peminatannya S1 apa? Saya manajemen dakwah. Apa peminatan? Prodinya, konsentrasinya? Lebih kepada ini, konsentrasi pada dakwah. Belum ada berarti. Kalau kamu? Nggak ada. Masih umum, Pak. Masih umum, ya. Ya, ada juga yang manajemen masjid gitu kan, dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah di pembukaan pertama memang kita mengikuti arahan Pak Dekan untuk tidak terlalu banyak dulu mengambil kelas gitu, jadi dibatasi cuma satu kelas dulu gitu kan. Alhamdulillah minatnya cukup besar, dengan seleksi yang kami lakukan ya kami hanya menerima 15 orang, sebetulnya lebih banyak dari itu, dan itu dari berbagai daerah di Indonesia, alhamdulillah. Bahkan dari UIN sini Jakarta cuma 2 atau 3 gitu, selebihnya dari luar semua. Minatnya cukup tinggi gitu, dan sekali lagi ya keluarga MDS2 ini sebagai acuan atau pemicu di PTKIN lain untuk mendirikannya. Mungkin kalau masalah profil, kita juga dalam pembuatan S2 ini salah satu profilnya adalah yang tadi dilanjutkan dari S1 itu, dia menjadi dosen di S1, salah satu profil dosennya kita akan capai. Namun profil itu berkaitan dengan kurikulum juga, jadi salah satu kendala dalam pembuatan kurikulum tadi yang dijelaskan oleh Pak Kajur itu adalah kita nggak punya suatu role model yang benar-benar 100% sama kayak di S2 manajemen dakwah, sehingga kita sedikit mengkombinasikan antara ya keilmuan manajemen itu secara murni, dalam arti kita mencoba untuk mendefinisikan kurikulum yang ada di manajemen yang umum, dan kebetulan saya juga lulusan magister manajemen, jadi ada beberapa yang saya coba untuk masukkan di situ. Kemudian juga diskusi dengan Pak Dekan, dengan beberapa wajib, dan kita akhirnya setelah beberapa kali diskusi ya Pak Dekan ya, yang pertama terlalu kemanajemenan gitu, terlalu keagamaan, jadi kita nyari nilai tengah di mana kita bisa mengkombinasikan antara ilmu manajemen secara murni dengan ilmu dakwahnya juga. Jadi kalau Bapak udah baca di brosurnya kan bahasanya mungkin bahasa yang tidak terlalu familiar ya. Kayak misalnya ya ada bahasa yang umum dicampur sama agama. Nah, itu salah satu cara kita untuk bisa mencapai profil dosen yang kita inginkan. Kendala berikutnya ya, saya pikir akreditasi nih Pak. Karena sebagai program studi baru, otomatis akreditasi kita secara aturan adalah baik, ya baik. Dan itu nanti di 2 tahun berikutnya kita harus mengajukan. Dan saat ini Kementerian Agama sedang ada pada finalisasi lahirnya LAM keagamaan. Ya, LAM keagamaan. Yang tentu berbeda instrumennya dibandingkan dengan Bapeten. Ya, ini mungkin 2 tahun ke depan kita sudah ada LAM keagamaan. Dalam keagamaan itu LAM keagamaan swasta, bukan LAM keagamaan sendiri. Jadi kemungkinan kita akan dipatok harga 40 sampai 56 juta untuk proses akreditasinya. Jadi nggak gratisan lagi. itu satu kendala juga ya. Saya sampaikan dari kendala karena Bapeten sekarang sudah dilucuti ya otoritasnya untuk melaksanakan akreditasi hanya pada area institusi saja. Sementara program studi sudah diserahkan kepada lembaga akreditasi mandiri milik masyarakat ya, dan profesi. Berikutnya adalah tadi ya terkait dengan keilmuan. Saya pikir kita karena program studi baru, tentu kita dalam proses mencari bentuk ya, evaluasi, reevaluasi, research ya, itu senantiasa kita laksanakan ya tentunya. Dan saya sendiri apresiasi kawan-kawan yang kemarin betul-betul jihad fisabilillah, karena memang nggak ada bayarannya ya untuk mendirikan program studi baru. Itu kan hanya keikhlasan saja modal utamanya. Mereka rapat menulis Zoom setiap minggu, lalu kemudian melaporkan progress reportnya
Ini yang kemudian kita butuhkan. Itu juga kendala untuk mendapatkan teamwork yang saling mengisi, ya kan? Banyak kan teamwork dapat apa saya? Hah? Sementara teamwork yang kita butuhkan adalah teamwork yang betul-betul kita berorientasi ke masa depan. Ya kita butuh untuk pengembangan fakultas. Itu yang jadi kendala kemarin kita. Akhirnya alhamdulillah nih, kawan-kawan bisa kemudian menggolkan satu dokumen ajuan. Karena biasanya kan gini, kita lemah ketika sesuatu tidak ada, kita diam. Tapi begitu sesuatu itu ada, mulai itu kritik macam-macam, ya kan? Kekurangannya inilah, kekurangannya itulah. Maka di mana kontribusi ketika ketiadaan itu muncul? Nah, kita gampang ya. Kalau nggak ada kan nggak terlintas tuh berpikir tentang apa. Misalnya ruangan belum ada meja, orang nggak berpikir tentang meja. Tapi begitu sudah beli meja, mejanya jelek, mejanya kekecilan tuh baru tuh. Nah, ini juga kendala saya pikir. Tapi rawe-rawe lantas, malang-malang putung kita jalankan saja. Toh kita prodi pertama di Indonesia. Saya pikir kekurangan itu bagian dari evaluasi menuju kesempurnaan. Apalagi ketika Win Jogja berinisiatif untuk melahirkan program studi S2 MD, saya pikir juga menjadi satu atmosfer yang sehat ya, sehingga kita bisa belajar satu sama lain. Itu saja dari saya Pak ya.